Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir SPD MPD. Saya adalah dosen program studi administrasi hotel Sekolah Tinggi Pariwisata Tamalatiya Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam mewujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Untuk semester ini saya dipercayakan mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini diprogramkan di semester genap dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan konsep dan tantangan sumber daya manusia. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pengadaan tenaga kerja. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pelatihan dan pengembangan karir. 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi kompensasi. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan tentang fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi integritas. Dan terakhir, yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pemberhentian dan pensiun. Berikut ini saya mendistribusikan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, konsep dan tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, desain dan analisis pekerjaan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, penarikan dan seleksi sumber daya manusia. Yang kelima, orientasi, training, dan pengembangan. 6. Perencanaan karir. Yang ketujuh, penilaian prestasi kerja. Yang kedelapan, kompensasi, serta kesembilan, pemberhentian dan pensiun. Untuk sistem pembelajaran saat ini, saya melakukan perkuliahan tatap muka dan daring. Seiring perkembangan zaman dan semakin kompetitif, permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, maka saya cenderung menggunakan pendekatan sistem perkuliahan Student Centered Learning atau SCL. Metode yang saya terapkan meliputi ceramah, yaitu menjelaskan teori atau konsep manajemen sumber daya manusia. Tanya jawab dilaksanakan saat proses pembelajaran. Pemberian tugas baik berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Dan metode diskusi untuk memperluas wawasan, membekali mahasiswa dalam pembiasaan pengendalian diri dan menghargai pendapat orang lain. Bahan ajar berupa PPT presentasi, buku ajar dan modul sesuai RPS. Penilaian meliputi kehadiran, attitude, ujian tengah semester, ujian akhir, dan pemberian tugas. Kemudian aspek yang dinilai, kehadiran adalah syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, tugas baik itu tugas mandiri, tugas kelompok,
dengan bobot 40%. Dan terakhir attitude dengan bobot 10%. Demikian penyampaian saya terkait pernyataan diri dosen dalam hal pengajaran. Terima kasih. Selanjutnya proses pembelajaran yang saya lakukan dapat dilihat melalui video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti prosesi pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, maka baiklah kita berdoa sebelum belajar. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Baik, doa selesai. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita absen dulu ya. Jadi kita tulis nama dan tanda tangan. Ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita masuk pada pembahasan mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Salah satu topik yang akan dibahas adalah perencanaan sumber daya manusia. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan diperoleh pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses perencanaan sumber daya manusia. Ya. Baik, teman-teman sekalian, perencanaan sumber daya manusia adalah salah satu dari bagian manajemen sumber daya manusia, sehingga ini penting untuk kita pahami, ketahui, dan bisa kita laksanakan. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan perencanaan sumber daya manusia, ada yang bisa memberikan pengertian? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Setiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan setiap individu yang bekerja secara produktif untuk menggerakkan organisasi, perusahaan, dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Karena fungsinya yang sangat krusial, SDM harus mendapatkan pelatihan dan bimbingan agar terus berkembang. Selanjutnya, SDM juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu SDM makro dan SDM mikro. Nah, SDM makro sendiri adalah total keseluruhan penduduk usia produktif yang berada di suatu wilayah. Sedangkan sumber daya manusia mikro merupakan orang yang bekerja di suatu organisasi, institut, atau perusahaan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa SDM adalah orang atau individu yang bekerja di suatu perusahaan yang memiliki kemampuan tertentu. Mungkin bisa Ya, baik. Teman-teman sekalian, jadi sudah ada yang memberikan tadi apa itu SDM. Ya, baik. Bisa diperhatikan teman-teman sekalian sini. Jadi yang kita bahas hari ini ya terkait dengan perencanaan SDM. Jadi SDM tadi sudah diberikan penjelasan bahwa dia adalah sumber daya produktif. Ya. Jadi salah satu di antara pentingnya di sebuah usaha itu adalah SDM. Ya. Bagaimana pembesarnya modal,
ketersediaan teknologi. Kalau SDM-nya tidak ada, maka tentu pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan itu akan tidak maksimal atau tidak optimal. Nah, maka dengan pentingnya SDM ini, maka perlu untuk kita rencanakan, ya, baik itu dalam pengertian perencanaan pengadaan maupun pengembangan SDM itu. Baik, di antara pengertian perencanaan SDM itu, ya, yaitu adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bila mencapai tujuan yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ya. Jadi dengan adanya perencanaan ini, kemudian kita lakukan kegiatan perekrutan, ya, pengembangan SDM yang ada, maka tujuan perusahaan itu bisa dicapai dengan maksimal. Selanjutnya disebutkan oleh Mondi, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses, ya, sistematis dan menganalisis keadaan sumber daya manusia yang bertujuan agar jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai, ya, terpenuhi ketika perusahaan atau organisasi membutuhkan. Nah, ini dari dua definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bisa memahami bahwa penting untuk melakukan perencanaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan terkait dengan sumber daya manusia. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut dengan perencanaan sumber daya manusia. Tentu ada tujuan yang ingin dicapai, ya. Ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya tujuan yang dicapai adalah perencanaan SDM, yaitu agar ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Ya. Jadi dalam sebuah perusahaan dibutuhkan tenaga pemasaran. Tentu kita merekrut tenaga pemasaran ketika di bidang pemasaran itu belum ada tenaga kerja. Ya, itu berarti diperlukan. Jadi kita merencanakan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi itu. Yang kedua adalah untuk mengetahui kesesuaian, ya, proses harus didasari oleh permintaan, ya, atau demand. Jadi kalau misalnya dibutuhkan memang di dalam sebuah perusahaan dibutuhkan tenaga kerja yang profesional, ya, disebutkan ciri-cirinya, kompetensi yang harus dimiliki, maka itu yang kita harus adakan, penuhi, ya. Baik teman-teman sekalian, ini adalah tujuan. Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban selain ada tujuan, fungsi sumber daya manusia itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan apa itu fungsi sumber daya manusia? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kalau saya dimengerti. Jadi yang saya ketahui dari fungsi SDM itu adalah kualitas tenaga kerja di kemudian hari akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam struktur organisasi proyek. Yang kedua itu perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan kondisi pekerjaannya, Pak. Terima kasih. Ya. Pertama, untuk membantu bagian atau departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja. Ini pentingnya perencanaan, pentingnya tadi perencanaan, fungsi perencanaan itu untuk memenuhi, ya, kebutuhan bagian atau departemen
ya SDM yang ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada perusahaan itu. Ya. Yang kedua adalah perencanaan SDM itu bermanfaat untuk, ya itu tadi disebutkan oleh teman kita, untuk membantu human resource, ya, agar bisa bekerja produktif, ya, dalam menemukan kandidat pekerja pada posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Gitu. Ya. Baik, ada yang mau bertanya sampai di sini? Teman-teman sekalian, silakan. Ya, silakan, Rul. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzul Utami. Pertanyaan saya, Pak, kan tadi sudah dijelaskan tentang tujuannya, yaitu ada kapasitas antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerja yang tersedia. Jadi, bagaimana jika jumlah tenaga kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan minat bekerja seseorang? Ya. Jadi jumlah, tapi intinya tadi jumlah tenaga kerja banyak jumlah tenaga kerjanya, Pak. Ya. Tapi tidak sesuai dengan kapasitas yang ada. Kapasitas pekerjaan. Iya, Pak. Pekerjaan. Ya. Baik. Jumlah tenaga kerja dengan kapasitas pekerjaan. Ya. Sebetulnya ini adalah tugas perencanaan. Ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan akan direncanakan merekrut tenaga kerja atau mengembangkan tenaga kerja, tentu menjadi analisis. Salah satu di antaranya adalah kapasitas pekerjaan. Nah, yang menjadi masalah kalau jika terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu pekerjaannya sudah banyak, ternyata pekerjaan yang mau dikerjakan itu tidak sebanding lebih banyak pekerja dari yang dipekerjakan. Maka sebetulnya karena ini adalah sumber daya, maka bagi pemilik perusahaan atau manajer ini harus punya pemikiran. Tenaga kerja yang menjadi kelebihan atau menjadi keuntungan bagi perusahaan, tentu pekerjaan yang harus ditambah. Ya, misalnya untuk kapasitas ini kemampuan pekerjaan tenaga kerja mengerjakan pekerjaan 10 dalam sepekan, tetapi karena tenaga kerja sudah cukup banyak, maka kita memberikan target minimal 50 yang bisa dibuat, ya, produksi dalam 1 pekan. Itu kan bertambah kapasitasnya, ya. Atau seorang pimpinan atau manajer menambah usaha, karena ini adalah potensi. SDM itu potensi perusahaan, ya. Kecuali kalau kita sudah menganalisa, oh ini tenaga kerja sudah tidak produktif lagi, maka tentu ada tahapan-tahapan untuk apakah dia dipensiunkan, apakah dia seperti apa untuk pengurangannya itu, ya, atau dipindahkan pada tempat-tempat yang memungkinkan dia produktif. Ya, ini adalah upaya dari seorang manajer. Ya. Ya, saya kira seperti itu. Ya, atau ada yang mau menambahkan, teman-teman sekalian? Sudah cukup? Ya, baik. Kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Tahapan perencanaan, ya. Tahapan perencanaan SDM. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Ya. Yang kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia. Ya. Yang ketiga, memperkirakan, ya, demand and supply sumber daya manusia. Jadi kita memperkirakan kebutuhan, permintaan, ya, permintaan dan tentu pengiriman, ya. Kita mensuplai, kita mengarahkan itu, kemudian kita tempatkan SDM. Kemudian memperkirakan
kesenjangan SDM. Nah, termasuk tadi kesenjangan antara keberadaan sumber daya manusia dengan kapasitas yang dikerjakan, itu perlu. Jadi ini tahapan-tahapan perencanaan. Kemudian merumuskan rencana tindakan SDM. Nah, terakhir adalah pemantauan, ya, pengendalian dan umpan balik. Nah, ini adalah tahapan dari perencanaan sumber daya manusia. Nah, baik, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah proses perencanaan SDM. Nah, ini ada proses, ya, proses perencanaan SDM. Nah, salah satu di antaranya adalah persediaan tenaga kerja saat ini. Ya, artinya apa? Kita atau ada yang mau memberikan penjelasan tentang itu? Ya, silakan Nurul. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Secara garis besar itu tentang persediaan tenaga kerja saat ini, yaitu adalah langkah awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan SDM, seperti menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, penilaian termasuk studi komprehensif dan dari berbagai aspek SDM seperti jumlah skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman kerja, usia. Jadi bisa dijelaskan secara singkat bahwa persediaan tenaga kerja saat ini itu berdasarkan kualifikasi, pengalaman, usia, skill, dan dari aspek SDM sendiri seperti itu. Ya, baik. Ini adalah langkah awal. Jadi proses perencanaan itu tentu harus ada langkah awal. Kita lihat SDM kita seperti apa, berapa secara kualitas, misalnya tadi. Jangan sampai terjadi ini jumlah tenaga kerja lebih banyak dari kapasitas kerja. Maka kita harus melihat itu. Kan tidak mungkin kita merekrut tenaga kerja kalau kuantitas banyaknya tenaga kerja itu melebihi kapasitas yang mau dikerja. Kan tidak mungkin. Sehingga kita perlu menganalisa lebih awal itu. Nah, yang kedua tadi ketersediaan, kompetensi, ya, keberadaan dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan SDM di masa mendatang. Nah, tentu harus dianalisa juga. Nah, ada yang bisa memberikan penjelasan kebutuhan SDM di masa mendatang seperti apa itu? Silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Lupa. Jadi kebutuhan SDM di masa mendatang itu seperti langkah selanjutnya dari perencanaan SDM, yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Jadi proses perencanaan SDM itu untuk langkah kedua yang harus dilakukan adalah melihat kebutuhan SDM di masa mendatang. Ya, misalnya di dalam sebuah perusahaan tentu ada proses-proses yang akan dilalui pekerja itu. Boleh jadi ada yang dilakukan pengurangan karena tenaga kerja yang sudah tidak produktif lagi. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak sesuai dengan kapasitas kerja. Ya, nah ini perlu dihitung, direncanakan. Jangan sampai nanti saatnya sudah ada pengurangan, baru kita mau mengadakan, maka tidak sesuai lagi. Harus direncanakan seperti apa yang nanti akan kebutuhan kita untuk pengadaan itu. Kemudian termasuk lowongan kerja, ini perlu direncanakan karena dibutuhkan. Oh, di perusahaan ini ada satu bagian yang belum ada tenaga kerjanya, tentu harus dibuka lowongan kerja. Maka ini harus ada perencanaan, ya. Nah, baik. Yang ketiga, perkiraan permintaan sumber daya. Nah, ada yang bisa memberikan? Baik, teman-teman sekalian. Jadi proses perencanaan yang pertama adalah ketersediaan tenaga kerja saat ini. Yang kedua, kebutuhan SDM di masa mendatang.
Dan yang ketiga, perkiraan permintaan SDM. Ya, termasuk yang keempat adalah strategi dan implementasi perencanaan SDM itu sendiri. Nah, ini adalah proses-proses perencanaan SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ada yang memberikan penjelasan yang bisa membantu saya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Grace. Jadi faktor yang ketiga itu teknologi, di mana seorang HR itu harus bisa memahami pentingnya teknologi untuk kelancaran operasional dari suatu perusahaan. Banyak software ERP terbaik yang dapat digunakan oleh tim HR dalam mengelola operasional perusahaan. Salah satu contohnya adalah software absensi, software payroll, dan juga aplikasi slip gaji online yang akan sangat membantu dalam pekerjaan HR. Maka dari itu, jika diperlukan, HR itu perlu merencanakan adanya pelatihan mempelajari fitur atau perangkat perusahaan untuk karyawan. Ya. Baik, jadi dalam sebuah perencanaan ya, yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan SDM itu paling tidak satu, pertumbuhan ya. Pertumbuhan tentu harapan kita ketika kita merencanakan SDM sesuai dengan kapasitas perusahaan, diharapkan nanti ketika ada SDM ditempatkan, maka kita punya perusahaan akan semakin meningkat ya. Yang kedua adalah ada perubahan ya. Perubahan itu bisa perubahan kondisi, bisa perubahan situasi pekerjaan ya, dan termasuk perubahan-perubahan di dalam budaya mengerjakan sesuatu ya. Jadi ini perubahan ini yang kita rasakan sekarang ini adalah ketika berawal masuknya pandemi ya, pandemi COVID, kemudian setelah itu ada perubahan-perubahan berikutnya dan sekarang kita menyesuaikan. Maka perubahan ini menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan perencanaan SDM ya, termasuk perubahan dalam hal pemasaran. Ketika terjadi kondisi COVID, maka pemasaran yang tadinya adalah pemasaran tradisional, pemasaran konvensional, maka begitu masuk pada situasi yang seperti itu di COVID, semua pemasaran hampir menggunakan teknologi. Ya, ini kan perubahan, maka dibutuhkan perencanaan. Kira-kira sekian tahun ke depan SDM yang dibutuhkan seperti apa? Ya. Ketiga adalah teknologi tadi. Sudah dijelaskan bahwa pentingnya teknologi dalam pekerjaan adalah membantu sebuah perusahaan ketika SDM kita ada pengusahaan tentang teknologi. Baik teman-teman sekalian, untuk pembahasan hari ini saya kira dicukupkan, dan sebelumnya kalau ada yang mau dipertanyakan disilakan, tapi kalau tidak, di tugas di akhir pertemuan kita ini sebagai lazimnya pembelajaran, maka diberikan tugas ya. Jadi tugas yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan SDM. Yang kedua, identifikasi dan jelaskan proses perencanaan SDM ya. Baik, karena waktu pertemuan kita sudah selesai, maka kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama ya, mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.